Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Yudhistira, NIM 23030010019 dari kelas A, akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, proses produksi, perkembangan teknik, dan siklus hidup produk dalam bidang animasi komputer. Saya, saya hari ini akan menyelami dunia animasi komputer secara menyeluruh. Kita tidak hanya akan membahas proses kreatifnya, tapi juga aspek krusial seperti kesehatan kerja dan siklus produk di industri ini. Pekerjaan di bidang animasi meskipun tampak santai adalah pekerjaan intensif yang menuntut waktu duduk yang lama di depan layar. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat vital. Pekerjaan animasi komputer banyak melibatkan duduk lama di depan layar dan menimbulkan risiko kesehatan fisik dan mental. Fokus utama kita adalah ergonomi, yang dimana di sini ada risiko dan tantangan dari K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja singkat. Pertama adalah cedera fisik, misalnya akibat jatuh dari kursi atau tertimpa peralatan. Terus ada paparan radiasi monitor, paparan radiasi monitor, dan tugas berulang dan postur statis. Penyebab umum masalah kesehatan disebabkan oleh kelelahan mata atau eye strain yang disebabkan penempatan monitor yang tidak sejajar dengan mata. Lalu ada carpal tunnel syndrome atau yang singkat CTS, itu disebabkan oleh penggunaan mouse atau drawing tablet yang tidak ergonomis. Lalu ada gangguan muskuloskeletal, gangguan sendi atau otot akibat kelamaan duduk atau ya kayak gitulah. Lalu di sini ada praktik pencegahannya adalah dengan menerapkan program K3 yang komprehensif, edukasi melalui video K3, dan safety induction. Lalu desain ruangan kerja yang ergonomis. Semua ini juga dibutuhkan dengan dukungan atau regulasi yang kuat dari program K3 oleh pekerja dan pengusaha. Penyediaan fasilitas dan alat pelindung yang diterapkan atau disediakan oleh si perusahaan kerjaan di bidang animasi komputer. Yang kedua, alur produksi animasi. Setiap proyek animasi harus mengikuti alur kerja yang struktur yang kita sebut dengan pipeline. Pipeline. Ini terbagi dalam 3 fase utama, yaitu yang pertama adalah praproduksi. Disinilah fondasi dibangun. Kami menentukan ide, menulis naskah, membuat storyboard untuk memvisualisasikan adegan, dan membuat animatik, yaitu storyboard yang sudah diberi waktu dan suara sementara berfungsi sebagai draft film. Untuk yang kedua, produksi, yaitu fase eksekusi. Di sini terjadi modeling, pembuatan aset 3D, rigging, pemasangan tulang agar model bisa digerakkan. Dan inti dari semuanya animation itu sendiri. Tahap ini juga mencakup lighting dan penentuan sudut kamera. Terakhir ada masa produksi. Disinilah semua elemen digabungkan melalui rendering dan compositing. Tahap ini juga melibatkan editing final serta sound design, penambahan musik, efek suara, dan dialog sebelum akhirnya siap diekspor menjadi final output. Untuk yang ketiga, perkembangan animasi di dunia. Sejarah animasi adalah sejarah inovasi. Semuanya dimulai pada era awal dengan penemuan seperti Zoetrope yang menciptakan ilusi gerakan hingga lahirnya film animasi gambar tangan pertama seperti Phantasmagory pada 1908. Terus dilanjut dengan era emas animasi yang dipelopori oleh Walt Disney
yang membawa revolusi dengan penggunaan suara pada Steamboat Willie dan rilis film panjang pertama Snow White. Namun, tonggak sejarah terbesar datang pada era komputer grafis dan digital. Setelah pengembangan awal CGI pada tahun 70-an, industri berubah total pada tahun 1995 ketika Pixar merilis Toy Story, film panjang 3D CGI pertama di dunia. Sejak saat itu, animasi digital mendominasi baik dalam bentuk 3D maupun pengembangan teknik 2D digital modern. Untuk yang keempat adalah teknik dalam pembuatan animasi. Ada berbagai teknik dasar yang digunakan dalam menciptakan ilusi gerak. Yang pertama adalah animasi tradisional atau sel animasi 2D. Teknik klasik di mana setiap frame digambar tangan dalam bahan transparan memberikan kesan estetis yang unik, whimsical, dan nostalgia. Lalu yang kedua adalah animasi stop motion. Objek fisik digerakkan perlahan lalu dipoto berurutan yang mengambil foto objek fisik seperti boneka, tanah liat, dalam posisi yang sedikit berbeda, lalu diputar cepat. Teknik ini memberikan tekstur dan look yang khas. Berikutnya adalah animasi komputer grafis atau yang dikenal dengan CGI. Ini mencakup 3D animation di mana kita memanipulasi model di ruang virtual menggunakan keyframing dan motion capture. Dan 2D digital animation yaitu memproses menggambar 2D yang dibantu perangkat lunak. Dan yang terakhir ada teknik rotoskop. Teknik ini unik karena animator menggambar di atas rekaman video yang sudah ada. Mereka melacak gerakan live action dari frame frame per frame atau frame to frame. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gerakan animasi yang sangat realistis dan natural. Sering digunakan untuk efek visual tertentu dalam film. Untuk yang kelima adalah product life cycle atau yang disingkat VLC dalam bidang animasi. VLC menggambarkan tahapan yang dilalui suatu produk animasi seperti film, serial, atau game di pasar. Jika kita melihat sisi bisnisnya, sebuah produk animasi, entah itu film atau serial, memiliki siklus hidup produk VLC di pasar. Fase dimulai dengan pengenalan. Ini adalah saat film pertama kali tayang, ditandai dengan biaya promosi tinggi, dan fokus pada membangun kesadaran pasar. Jika sukses, ia masuk ke fase pertumbuhan, di mana penonton dan pendapatan meningkat pesat. Di sini studio mulai merencanakan sequel atau spin-off dan lisensi merchandise. Puncaknya adalah fase kedewasaan, di mana penjualan stabil dan keuntungan dari merchandising sangat tinggi. Terakhir adalah fase penurunan, di mana penonton beralih ke produk baru atau produk lama dipertahankan sebagai legasi, legasi, legasi melalui penjualan fisik atau layanan streaming berbayar, tuh, dan eh, lain-lain. Memahami siklus ini penting untuk strategi bisnis jangka panjang. Untuk kesimpulannya, dunia animasi komputer adalah industri yang kompleks, inovatif, dan menuntut profesionalisme di berbagai lini. Secara operasional, produksi animasi mengikuti alur produksi atau pipeline yang ketat, mulai dari praproduksi yang meliputi konsep dan storyboard, hingga pasca produksi seperti rendering atau sound design. Bidang ini terus berkembang dari animasi tradisional menjadi animasi komputer grafis CGI 3D yang dipelopori oleh studio besar, menawarkan berbagai teknik mulai dari cel animation hingga stop motion. Sejalan dengan itu, setiap produk animasi harus dipandang melalui lensa siklus hidup produk VLC, melalui fase pengenalan yang intensif, promosi hingga fase kedewasaan, di mana merchandising dimaksimalkan sebelum akhirnya memasuki penurunan. Yang terpenting,
Karena sifat pekerjaan yang lama di depan layar, aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi fundamental, mewajibkan setiap animator untuk disiplin dalam menerapkan ergonomi kerja yang benar, mengelola kesehatan mata dan mental demi memastikan keberlanjutan dan kualitas kerja dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dalam penuturan kata dan pembawaan presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.